warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daftar Daikal. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengkonfigurasi manajemen bandwidth menggunakan VMware dan SCCU dengan menggunakan MikroTik atau VirtualBox. Langkah yang pertama sebelum kita membuat atau mengkonfigurasi manajemen bandwidth itu, yang pertama kita harus membuat topologi seperti ini. Fungsi tujuan topologi seperti ini adalah untuk sebagai analisis kita agar suatu jaringan kita tahu jalannya tuh mau kemana. Contohnya tuh misalnya kita internet mau ke router, kita lewat jalurnya jalur sini, nah IP-nya berapa, nah dari router mau ke klien kita menggunakan IP yang ini, jalurnya jadi klien tuh lewatnya jalur ini. Selanjutnya langsung saja kita konfigurasi. Yang pertama itu kita setting di router, kita setting di VirtualBox, routernya kita setting sini ya. Yang pertama tuh kita setting, klik setting, lalu kita buka network. Nah, adapter 1 itu contohnya Ether 1 ini yang tertuju ke internet seperti topologi yang tadi saya jelaskan. Ether 1 itu menuju ke internet, dan ininya tipenya bridge adapter, dan ininya wireless karena saya memakai WiFi. Nah, adapter 2 nya itu untuk IP ke klien. Ini tinggal internet network lokalan 1, lalu kita oke. Setelah itu langsung kita run. Setelah kita run, lalu kita akan tampil seperti ini. Karena saya belum masukin password, coba kita login aja admin. Password itu langsung enter aja, nggak usah isi. Terus kita enter lagi. Nah, itu kita sudah terhubung. Lalu setelah itu kita langsung buka Winbox-nya. Setelah kita buka Winbox-nya, akan muncul yang tadi kita setting di VirtualBox. Nah, ini kan ada MAC address, IP address, identity. Yang kita klik itu yang MAC address-nya, karena tadi belum ditambahin password. Langsung aja kita login. MAC address klik, kita login, kita connectin. Setelah kita masuk di Winbox atau MikroTik-nya, kita akan langsung melihat IP address-nya tuh Ether 1 itu yang terhubung ke internet. Di sini kita dapat 192.168.0.109/24. Nah, di sini tuh kita dapat langsung otomatis dapat, karena tadi udah kita setting di virtualnya, kita langsung dapat IP dari si wireless itu atau internet. Langkah yang selanjutnya adalah kita harus bisa ping Google. Salah satunya itu dengan cara kita buka IP terus DNS, terus servernya itu 888. Halo remote address, terus oke. Terus selanjutnya setelah setting IP DNS, kita setting lagi IP firewall. Kita ini kenat, lalu tambah ini di generalnya kita SSD-NAT. Out interface-nya ini Ether 1, action-nya ganti MOSFET. Kita apply, lalu kita oke. Nah, setelah dua konfigurasi ini sudah, DNS sama firewallnya, kita coba untuk ping Google. Ping Google-nya tuh cukup ketik ping 8888. Nah, 88 itu ping dari IP Google tersebut.
buka. Oke. Nah, di sini kita sudah terhubung ke internet. Setelah sudah terhubung ke internet, kita coba di klien, apakah klien kita terhubung ke internet juga. Kita buka VirtualBox. Lalu kita setting dulu. Settingnya itu sama seperti setting mikrotiknya. Kita klik setting, network. Nah, yang membedakan ini hanya menggunakan adapter 1 dan ininya langsung inet network dan local LAN. Setelah itu kita oke. Lalu kita langsung start aja. Kita tunggu sampai ke desktop Windows pintunya tersebut. Nah, setelah klien kita running, selepas itu kita udah di desktop klien ini. Coba kita pin Google lagi dengan menggunakan Windows R, pin 8888. Nah, ini tuh akan muncul pin transmit failed, general failure. Nah, kenapa ini ketika kita pin Google nggak bisa? Karena kita belum dapat IP-nya. Di sini tuh di IP klien belum dapat IP dari mikrotik tersebut. Nah, caranya mendapatkan IP tersebut yaitu kita buka lagi mikrotiknya atau Winbox-nya. Nah, di sini lalu kita ke IP address, tambahkan ininya ganti ke Ether 2 karena kan yang menuju klien tuh Ether 2. Selanjutnya kita tambahkan IP-nya 192.168.10, misalnya 100.1.1/24. Nah, ketika di sini sudah, kita buka lagi IP DHCP server. Terus kita pilih yang DHCP setup. Ini ke Ether 2. Fungsinya ini tuh agar kita tidak mengkonfigurasi IP lagi di kliennya. Jadi kita langsung dapat IP saat kita nanti disable enable. Kita langsung next aja, next. Nah, setelah di sini sudah dikonfigurasi DHCP-nya, kita tinggal ke klien lagi. Klien, open network, kita change adapter setting, terus kita klik 2 kali. Di sini kan masih nggak bisa, no network access, nggak bisa. Kita disable enable aja karena kan kita udah menggunakan DHCP, tapi nggak usah nambahin IP lagi. Kita tinggal disable. Terus kita klik 2 kali untuk enable. Nanti akan kita tunggu apakah klien terhubung. Nah, ketika kita sudah DHCP, klien akan terhubung. Dan coba kita tes lagi, kita ping Google lagi apakah bisa ping ke internet. Ping 888. No. Nah, ketika sudah berhasil, dia akan tampil seperti ini, berapa ms-nya. Lalu setelah itu kita coba setting simple QI-nya sama PCQ-nya. Yang pertama kita klik QI-nya, terus yang ini QI type. Nah, sebelum kita konfigurasi QI-nya atau PCQ-nya, kita tes dulu di klien.
karena kan kita akan ngelimit bandwidth, maksudnya tuh ngelimit internet untuk si klien ini berapa Mbps. Yang pertama kita buka aja Firefox-nya. Nanti kita tesnya dengan menggunakan speed test atau bandwidth testnya. Kita tunggu. Sini kita langsung search aja speed test. Setelah tampilan seperti ini, kita langsung coba go aja. Nanti kita tunggu berapa hasil uploadnya dan downloadnya. Kita tunggu aja. Oke, dan ini adalah hasil dari speed test, dimana masing-masing kecepatan download dan uploadnya bisa terlihat. Downloadnya di sini 8.60 Mbps, untuk uploadnya 7.72 Mbps. Dan hasil ini nanti kita bisa bandingkan dengan hasil speed test yang sudah dikonfigurasi menggunakan manajemen bandwidth. Ini kan belum dikonfigurasi menggunakan manajemen bandwidth, dapatnya itu buat download tuh 8,6 dan uploadnya 7,72. Nah, kita tuh bisa bandingkan dengan kalau sudah dikonfigurasi, apakah yang kita sudah konfigurasi itu sudah berjalan atau belum. Selanjutnya kita akan konfigurasi QU dan PCQ nya. Setelah kita sudah melihat berapa MB saat kita download sebelum dilimitasi dan ketika kita download sebelum dilimitasi, selanjutnya kita akan manajemen bandwidth. Yang pertama kita klik yang QU, lalu kita masuk ke QU types, terus kita tambahkan sini kinnya, kita ganti PCQ. Nah, tipe namanya itu kita misalnya PCQ ini yang buat download. Rate-nya kita misalnya 3 ms mungkin ya, 3 ms. Cukup 3M aja. Terus buat download itu di sini destination address. Terus kita oke. Lalu satu lagi untuk limitasi buat uploadnya, kita copy aja langsung. Di sini kita ganti PCQ, terus upload. Ininya mungkin kalau buat upload mungkin 2M atau kita 3M ini sama aja. Kita untuk upload ini buat search address classifier-nya kita apply, terus oke. Setelah itu kita ke simple QUs-nya kita tambahkan, kita ke general. Di sini
misalnya kita limitasi bandwidth PCQ. Nah, targetnya itu kita kan akan ngetesnya menggunakan PC client ya. Berarti kita masukin Ether 2-nya di sini. Targetnya berarti 192, masukkan di IP Ether 2 100.0/24. Nah, di sini kita menggunakan networknya. Target uploadnya kita ganti 3M 3 mega dan ini 3M juga. Setelah itu advance-nya jangan lupa QUTP-nya kita ganti target upload PCQ upload, target download PCQ download. Terus kita apply, lalu kita oke. Nah, sini udah merah. Lalu kita tambahkan lagi. Misalnya kita ke klien lagi. Ini tuh membutuhkan target yang kedua tuh membutuhkan IP client. Kita buka lagi ke IP client. Kita lihat di sini. Kita cek adapter setting. Kita buka ini dan kita lihat details. Di sini tuh dapat IP 192.168.100.254. Nah, berarti yang kita pakai itu 100.254 untuk melimitasi di PC tersebut. Ini kita ganti laptop PC 1. Targetnya 192.168.100.254. Sini 3, di sini 3. Dan di advance-nya jangan lupa ini langsung ganti aja ke limitasi bandwidth PCQ. Ini nggak usah karena kan kita udah menggunakan yang limitasi bandwidth yang sebelum kita udah setting di QUTP-nya. Terus kita apply. Oke. Nah, cara mengetahuinya lagi, kita tinggal speed test lagi. Sebelum speed test kita coba show dulu. Kita cari yang download sama kita cari ini download, kita checklist, lalu yang upload juga kita checklist, lalu kita oke. Nah, nanti akan ketahuan berapa ini berapa BPS yang kita gunakan. Yaitu kita ke klien lagi. Setelah di klien ini, PC klien ini kita buka lagi Firefox-nya dan kita coba speed test lagi. Sebelumnya kita bandingkan sama yang kita tes sebelumnya. Kan kita sudah limit 3 mega atau 3 MB. Kita coba speed test lagi. Kita tunggu saja di speed testnya, nanti kita bandingkan sama sebelumnya yang kita sudah speed test terlebih dahulu, apakah sudah terlimit karena kita sudah konfigurasi tadi buat upload berapa MB, buat download berapa MB. Kita tunggu aja. Dan ini adalah hasil speed test yang sudah kita limitasi untuk penggunaan internetnya. Yang upload kita limitasi menjadi 3 mega dan download menjadi 3 mega. Nah, dan ini hasil yang kita speed test
Di sini tuh dapat download 1,42 Mbps dan uploadnya 2.28 Mbps. Karena kita udah limitin 3, jadi nggak mungkin lebih dari 3 Mbps masing-masing dari downloadnya, dari uploadnya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Ikhtiar Ade Aulia untuk filteringnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhtiar Ade Aulia dengan NIM 15210216. Di sini saya akan melanjutkan proyek yang telah dilakukan oleh Davi, yaitu saya akan melakukan blocking situs. Oke, untuk tahap pertama kita ke Winbox. Kita pergi ke Winbox. Setelah itu kita pergi ke IP, lalu firewall. Di filter rules ini, setelah kita mencapai di table firewall, kita klik filter rules, lalu kita klik tombol tambah ini. Untuk general, kita pergi ke general dulu, kita isikan change-nya itu forward. Lalu untuk SRC address-nya kita isi sesuai dengan IP yang ada di Ether 2, yaitu 192.168.100.1/24. Kita isikan IP, firewall, general, change-nya forward, SRC address-nya 192.168.100.1/24. Lalu advance-nya di sini kita klik kolom konten, lalu kita tulis situs apa yang ingin kita blok. Misal detik.com. detik.com. Kita pergi ke action. Untuk actionnya kita pilih drop. Mengapa kita pilih drop? Karena kita di sini akan melakukan blocking situs. Maka untuk actionnya kita pilih yang drop. Setelah itu, setelah generalnya sudah diisi, advance-nya telah diisi juga, action-nya juga sudah diisi, maka kita klik apply, lalu OK. Maka di table firewall-nya ini akan menampilkan kolom action drop, change forward, dan SRC address-nya 192.168.10 bla 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 bla. Langkah berikutnya yaitu kita pergi ke klien yang ada di Windows, kita menuju ke Firefox. Lalu kita coba masukkan web yang telah kita drop tadi yang di firewall.
Oke, kita tunggu beberapa saat. Setelah kita tunggu tadi beberapa saat, maka apabila firewall yang kita isikan tadi sesuai dengan yang telah dilakukan oleh prosedur, maka ketika kita buka Firefox lalu kita tulis situs yang ingin kita drop tadi, yang telah kita blok tadi, ketika dibuka maka akan muncul perintah the connection has time out. Mengapa the connection has time out? Karena tujuan kita yaitu untuk memblok situs. Jadi situsnya itu tidak bisa diakses oleh internet yang telah kita buat di firewall tadi, karena kita tadi di kolom actionnya itu kita milih drop. Jadi kita tidak bisa membuka situs itu untuk kita mencari informasi ataupun kita mencari sebuah hal atau apapun itu. Yang pasti di sini telah berhasil blocking situs yang telah saya lakukan. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan dari saya mengenai blocking situs yang saya lakukan untuk praktik jaringan komputer ini. Mohon maaf apabila saya terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.